Today aku ingin membahas sebenarnya more about the sustainability, tapi lebih ke grassroots-nya yaitu decarbonization. And the only reason kenapa aku pilih the decarbonization sebagai main topik karena memang ini, eee, masih cukup diperbincangkan, it's very trending gitu ya. Dan terutama karena it really shape a greener future, terutama karena kita ada cita-cita we want to achieve the net zero emission by the 2060. Ini udah ada ya perkenalannya. Jadi ini juga salah satu yang menginspirasi saya, untuk mengambil judul dekarbonisasi dan mungkin tadi udah diperkenalkan ya sama Kak Aho waktu awal briefing that some of the atau most of the audience today itu dari sektor transportasi ya. So we're going to have a little bit match today with the discussion. Dan hari ini aku akan membahas tentang, decarbonization concept, about the reason why decarbonization itu important, dan the real in practice-nya decarbonization strategis itu contoh-contohnya apa aja yang udah diterapkan oleh banyak company di Indonesia. Lalu ini yang sangat trending juga yaitu about inclusion. But in here saya kaitkan dengan decarbonization dan rantai pasok, yaitu inclusive innovation in practice related to the supply chain. Dan terakhir ada key takeaways. Karena time is very limited, saya diingatkan tadi sama Mas Aho ya, so without any further ado, saya mau langsung masuk ke materi saya. Hopefully ini image-nya terbaca jelas ya, Kakak-kakak dan Bapak Ibu sekalian. Before I enter the explanation mengenai sustainability and decarbonization, sustainable development itself itu adalah suatu istilah yang cukup terkenal. Definisi definisi tentang sustainable development ini diperkenalkan oleh Brundtland Commission di tahun 1987 dengan definisi pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Or we want to meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Nah, ini tuh berasal dari, istilah our common future dan kita akan mulai dengan mengklarifikasi kebingungan umum, karena ini sangat umum ya, banyak banget yang mungkin di dunia sustainability itself itu mereka sering mengaitkan bahwa it's the same atau itu cuma kayak ini antara 2 istilah ini beda-beda tipis gitu ya. Jadi sebenarnya apa perbedaan antara sustainability and decarbonization? Nah, sustainability ini sebenarnya kalau dilihat dari gambar juga adalah, payung yang jauh lebih luas. Ini tentang long term health of our planet and society. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam, bagaimana kita memastikan bahwa keadilan sosial dan bagaimana kita membangun sebuah sistem ekonomi yang inklusif dan tahan terhadap masa depan. So in a big picture-nya, ini adalah tentang people, planet, and profit in harmony yang selaras ya. Ini mungkin dulunya disebutnya triple bottom line. Mungkin sampai sekarang ya masih disebut triple bottom line. And on the other hand, ini yang di image ya, di gambar sebelah sini, decarbonization itu sifatnya lebih spesifik. Ini tentang pengurangan emisi gas rumah kaca atau kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan GHG greenhouse gases ya, yang terdiri dari 6 gas populer seperti methane and chlorofluoride. And melalui peralihan ke renewable energy, peningkatan efisiensi energi, atau penggunaan teknologi seperti carbon capture. Jadi ini adalah critical part dari sustainability, tapi ini bukan the whole story. Jika kita melakukan dekarbonisasi tanpa memperhatikan aspek seperti equity, circularity, dan ecosystem health, kita bisa mengurangi emisi kita, tapi kita tetap enggak dalam kategori masuk itu adalah sustainable, gitu ya. So the two of these terms itu sustainability dan decarbonization itu go hand in hand. Sustainability membutuhkan dekarbonisasi, but dekarbonisasi sendiri tidak berarti sustainable, gitu ya, Bapak Ibu. You can see, that in this graphic, di gambar ini that they share the common elements. Jadi ada yang irisan di sini, seperti innovation, collaboration, resilience, dan data driven reporting. Nah, this overlap menunjukkan kepada kita bahwa integrasi dalam keberlanjutan adalah kunci utama.
Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai supply chain dan climate action, dan we need to keep this both lenses in our mind today. Dan saya akan masuk ke visual. Jadi kalau di sini kan ada sustainability pillars ya. Jadi dia nge-cover broader long term goals dari sustainable. It emphasize resource management, ini saya coba baca dulu. It emphasize resource management, ecosystem restoration, dan urban planning yang inklusif dan future resilience. Maksudnya adalah masa depan yang tangguh dan berkelanjutan, melibatkan pembangunan sistem yang dapat beradaptasi terhadap perubahan. Sekaligus memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara bertanggung jawab dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia di jangka panjang. Dan ini juga meliputi yang namanya social inclusion dan equity di sebelah sini, yaitu making sure that no one is left behind sesuai dengan definisi tentang sustainability yang saya tadi sudah sebutkan di awal, memastikan manfaat dari praktek keberlanjutan dirasakan oleh semua orang. Jadi kita bisa melihat ini sebagai big picture-nya. Dalam pengalaman saya sehari-hari gitu ya, a lot of apa ya, people comes from different organization gitu ya, kita banyak diskusi, mungkin banyak yang berprinsip bahwa that if we have this decarbonization means that kita sudah, mencapai hampir mungkin over 50% dari sustainability. Tapi kalau dari penjelasan aku tadi gitu ya, I mean, ini benar-benar nggak bisa berdiri sendiri. Jadi memang harus memperhatikan prinsip yang juga ditulis di sini. Dan di sini decarbonization yang sifatnya sangat teknikal dan fokus. Jadi fokus pada cutting emission, transitioning to renewable energy, dan deploying carbon capture strategis. Jadi ini lebih ke tools untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca. Nah, interseks ini adalah shared element yang tadi saya udah sebutin. Jadi, key message-nya itu dari slide saya yang ini adalah dekarbonisasi adalah bagian penting dan untuk achieve sustainability atau keberlanjutan, kita perlu memperhatikan semuanya secara holistik gitu ya. Dan ini adalah kata singkatannya ya, about integrasi. Dan about why decarbonization itu cukup penting terutama di supply chain. Di sini saya memberikan image gitu ya, sebuah grafik yang menunjukkan bahwa, eee, the greenhouse gas emission in most consumer goods categories itu ada yang mungkin lebih besar daripada yang lain. Supply chain emissions itu accounted up to 80% of total corporate emission atau itu masuk dalam kategori Scope 3. Growing regulatory pressures seperti CBAM, ISSB, dan local ESG disclosure juga menjadi, penentu, kebijakan pelaporan ESG lokal juga gitu ya. Jadi, kalau yang growing regulatory ini juga sebenarnya baru kemarin nih kita cukup apa ya, saya ada diskusi gitu ya di sebuah talk show, kita membicarakan tentang perubahan kebijakan, terutama kalau di Indonesia ya dari OJK dan dari IDX, yang sebenarnya keep on changing gitu loh. Terutama kebijakan pelaporan terkait dengan ESG standard ya. Kalau CBAM ini dari Uni Eropa ya, dia adalah Carbon Border Adjustment Mechanism, ini banyak diterapkan di Eropa, dan ISSB adalah International Sustainability Standard Board. Stakeholder expectation from investor, customer, and partners juga merupakan, penentu kenapa sebuah organisasi harus mendekarbonisasikan rantai pasoknya. Stakeholder tuh ingin tahu apakah kita hanya bicara keberlanjutan di level surface, di permukaan, atau kita benar-benar menerapkannya sampai ke rantai pasok. Nah, di sisi kanan yang gambar ini kita lihat ya ada ironi nih yang muncul yaitu 25% perusahaan yang secara aktif melibatkan supplier untuk mengurangi emisi Scope 3 padahal kontribusinya paling besar itu hanya 25% total gitu. Ini adalah sebenarnya sebuah peluang tapi juga merupakan tanggung jawab yang besar ya bagi kita semua.
Dan ini adalah mungkin gambar yang udah cukup akrab ya. This is the mapping of the scope 1, scope 2, dan scope 3 dari, greenhouse gas. Jadi scope 1 itu adalah direct emission seperti fuel combustion, biasanya dari company vehicles atau facility. Kalau yang scope 2 itu adalah indirect emission, bisa dari purchase electricity, cooling, heating. Kalau scope 3 itu adalah other indirect emission dan ini biasanya yang paling besar ya, yaitu purchase goods, transportation, waste, business travel, semua masuknya ke dalam scope 3. Dan scope 3 ini secara fakta ya, make up to 80 to 90% of a total carbon footprint dari secara keseluruhan operasional perusahaan. Especially perusahaan yang ada di, consumer goods, fashion, dan retail sectors. Jadi dari alasan-alasan ini, kenapa decarbonizing the supply chain itu adalah bukan merupakan suatu pilihan, tapi merupakan suatu kebutuhan. Eee, Sebenarnya dengan kita address gitu ya, kita address aspek-aspek ini, perusahaan tidak hanya dapat mematuhi peraturan atau yang disebut sekedar compliance gitu ya, tapi juga memenuhi harapan para stakeholders-nya, termasuk meningkatkan, daya saing pasar dan berkontribusi terhadap SDG mereka. Sebenarnya kalau dalam, sehari-hari saya juga, I heard a lot gitu ya perusahaan-perusahaan yang bilang bahwa in current time mereka merasa bahwa memenuhi ini semua tuh sebenarnya, to decarbonize the supply chain gitu ya. Apalagi because masih banyak yang belum terlalu memahami bahwa paling besarnya juga di scope 3. They really just think that this is just merely, compliance gitu loh. Padahal kalau dilihat dari sini, that up to 80% of the total corporate emission scope 3, there are some things ya, really that company should do gitu loh. Izin Bu Dan ini Regina, adalah ya, kurang bisa dipercepat untuk, apa namanya, oke. penyampaian materinya. Oke, saya akan Mungkin langsung ke dalam 2 menit ya, decarbonization. terima kasih. Ya, aku akan jump ke decarbonization strategi dulu gitu ya. Jadi di sini ada strategi-strategi yang juga bisa diterapkan oleh perusahaan, jadi bisa ke energy efficiency, renewable energy, dan supplier engagement. Dan secara real world decarbonization strategies across, scopes gitu ya. In Indonesia ini ada yang saya mau share, ini yang mungkin, lebih real gitu ya, jadi di sini adalah contoh dari sektor transportasi publik yaitu PT Kereta Api Indonesia telah melakukan perhitungan jejak karbon untuk kereta penumpang dan juga kereta barangnya dan mereka telah mengadopsi metodologi GHG protokol dan dari perspektif rantai pasok, jadi ini adalah suatu relevan action dari, sektor transportasi sebagai penyumbang emisi terbesar dalam skop 3 gitu ya. Dan pendekatan ini bisa menjadi role model dalam kolaborasi lintas sektor, di mana mungkin penyedia jasa transportasi menjadi bagian penting dalam strategi dekarbonisasi rantai pasok ini. Dan ini, subtopik terakhir saya yaitu inclusive innovation. Jadi, perusahaan yang berkelanjutan dan juga low carbon dapat memperoleh manfaat besar dari praktik inklusi, karena praktik ini nggak cuma berkontribusi terhadap inovasi, tapi juga terhadap, model bisnis yang lebih kuat. Dan di sini saya memberikan, gambaran yaitu diversity, equity, dan inclusion ini adalah suatu bagian penting yang tidak terpisahkan, ketika perusahaan ingin mencapai strategi low carbon, mereka juga perlu tahu adanya peningkatan inovasi yang terkait dengan inclusivity ini. Dan ini adalah contoh-contoh inclusive innovation in practice-nya seperti misalnya Danone Aqua sudah memiliki recycling business unit yang mereka empower para pemungut sampah plastiknya dan mereka telah mengubah PET bottles into menjadi new packaging dan mungkin Bapak Ibu udah melihatnya ya botol, PET mereka itu yang udah recycled di supermarket. Dan Apple juga menggunakan ESG scorecard untuk nge-guide, supplier-supplier mereka. Jadi mereka memilih supplier-suppliernya itu, dengan menggunakan scorecard ESG. Dan ini adalah akhir dari presentasi saya, sorry ya Mas Ahok, a little bit more. Sustainability itu adalah sebuah value driver ya, ini it's not a cost center and, eee, ini always
sampaikan di setiap presentasi saya kalau ada topik tentang sustainability, we can start small ya in your company that you don't need the perfect system in your company to begin reducing impact and embedding the ESG gitu. But kalau memang mungkin dari yang tadi saya jelaskan ya, about yang paling besarnya itu ada di scope 3 gitu ya, and then you have that something concern about that, you can ask about me that later. Itu aja terakhir ya, ini adalah my reference and thank you so much for the opportunity.